Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Upal Fauzia dari PAI 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu untuk menjawab pertanyaan soal UAS nomor 4. Materinya yaitu cara mendidik anak yang baik dan benar di usia 7-17 tahun di abad 21 atau abad teknologi. Mendidik seorang anak dari usia 1-21 tahun. Beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai seseorang terkenal dengan kepintaran, kecerdasan, kejujuran, dan kesetiaan terhadap Rasulullah SAW. Membuat konsep tentang pengurusan anak menurut Ali bin Abi Thalib seperti yang dikutip dari kutipan dari situs dakwahtum.com, ada 3 pengelompokan dalam memperlakukan anak. Yang pertama, 7 tahun pertama dari usia 0-7 tahun, berlakukanlah anak sebagai raja. Yang kedua, dari 8-14 tahun, berlakukanlah anak sebagai tawanan. Dan yang ketiga, dari usia 15 tahun sampai 21 tahun, lakukanlah anak sebagai sahabat. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu di mana usia 0-7 tahun berlakukanlah anak sebagai raja. Memberlakukan anak di bawah usia 7 tahun dengan sepenuh hati dan tulus adalah hal terbaik. Karena pada masa inilah pembentukan karakternya terbentuk, atau terbentuknya karakter seorang anak. Akan seperti apakah karakter nantinya akan sangat berefek bagaimana cara orang tua mendidiknya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab penuh atas apa yang diajarkan dan dicontohkannya. Anak tersebut, yang pertama yaitu memperlakukan anak di usia 7 tahun dengan sepenuh hati. Poin pertama yaitu berlakukanlah anak sebagai raja, yang dimana usia 0-7 tahun. Memperlakukan anak di bawah usia 7 tahun dengan sepenuh hati dan tulus adalah hal terbaik. Karena pada masa inilah pembentukan karakter seorang anak. Akan seperti apakah karakternya nanti, akan sangat berefek bagaimana cara orang tua mendidiknya. Karena di usia 0-7 tahun itu orang tua lebih berperan kepada anaknya. Maksudnya karena usia 7 tahun itu masih pemantauan orang tua. Jadi bagaimana orang tua memberikan contoh, memberikan teladan kepada anaknya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab penuh atas apa yang diajarkannya dan dicontohkannya. Sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan bagi anak tersebut. Misalkan kita lakukan hal yang memang terbilang sepele, tetapi berdampaknya besar. Terbilang sepele, tetapi berdampaknya besar. Contohnya, bagaimana cara kita berkata lebih baik lagi, lebih sopan lagi, lebih patut untuk dicontoh. Karena anak usia saat itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan akan ditiru.
karena mereka melihat orang dewasa itu melakukan seperti itu. Jangan sampai kita sering membentak ataupun berkata kasar atau berkelahi di depan anak, karena nantinya akan mempengaruhi saraf otaknya sehingga mereka akan melakukan apa yang mereka lihat. Apalagi di zaman sekarang yang serba modern ini, di mana teknologi semakin canggih, maka kita sebagai orang tua jangan sampai tertinggal. Kita sebagai orang tua harus cerdas dalam kita sebagai orang tua harus cerdas dalam mempergunakan teknologi. Maksud orang tua harus cerdas yaitu kita harus berikan kepada anak yang mana yang baik dan mana yang benar. Kita harus memberikan anak mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Apalagi zaman sekarang itu anak-anak di usia 7 tahun itu sudah main gadget atau handphone. Untuk masalah teknologi, apalagi untuk zaman sekarang, pendidikan pun semakin canggih, yang dimana akses pembelajaran bisa dilakukan melalui handphone. Apalagi untuk anak 7 tahun ke bawah, ketika mereka mempergunakan handphone, harus dalam pengawasan orang tua. Karena di dalam handphone itu hal yang tidak mungkin pun pasti ada, hal yang ingin dilihat saat itu pasti ada. Jadi kita sebagai orang tua harus cerdas dalam menggunakan teknologi. Misalkan ketika kita ingin mengajarkan anak mengaji, kita lihat saja di handphone hal-hal yang dapat mereka tonton, namun yang mereka tonton itu tidak hanya menyenangkan, tetapi mereka akan mendapatkan ilmu. Contohnya kita nonton kartun yang dimana menceritakan kisah Nabi, kartun yang mengajarkan mengaji atau mengenal malaikat-malaikat. Yang kedua, yang kedua yaitu anak sebagai tawanan, yang mana usia 8-14 tahun. Usia yang tepat untuk kita memberikan hak atau kewajiban atas ketentuan-ketentuan tertentu. Rasulullah SAW mulailah memerintah anak untuk mengerjakan sholat umur 7 tahun dan memperbolehkan orang tuanya memukul atau memberikan hukuman yang seperlunya pada saat anak usia 10 tahun apabila ia meninggalkan sholat. Yang ketiga usia 15-21, yang dimana anak sebagai sahabat. Jadi usia saat itu adalah usia dimana anak sudah beranjak dewasa dan remaja, sudah mempunyai jadi sudah punya pemilihan tersendiri. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai membentaknya atau melarang apa-apa, karena di usia saat itu anak itu sudah bisa menentukan apa yang Anda inginkan. Maksud dari anak sebagai sahabat, jadi kita sebagai orang tua lebih sering-sering bercerita atau sharing atau bagaimana, yang mana nantinya akan menjadikan anak itu lebih mengerti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.